Pasti sekarang banyak yang mikir ya, nanti aja deh beli HP-nya. Nunggu ponsel baru keluar di 2023 ini karena pengen nyicip sebuah teknologi yang fresh. Yang jauh lah dibandingkan pendahulunya. Karena kan biasanya di kuartal awal tuh banyak ponsel baru ya dari Samsung, Realme, Oppo, Xiaomi, dan lainnya. Tapi nyatanya jangan ngarep banyak ya, karena ada yang harus kalian ketahui. Gak usah nunggu dan buru-buru beli HP baru keluar di 2023 ini. Oke, di sini Fadil langsung aja kita bahas lebih lanjut. Seperti yang kalian tahu ya, awal tahun ini dibuka sama Realme dengan merilis Realme 10 Pro Series, yang dimana banyak yang heran kenapa spek tuh gak beda jauh dibandingkan pendahulunya. Lalu ada Samsung Galaxy A14 5G yang pakai chipset Dimensity 700 ya, yang kita tahu itu tuh bukan chipset baru. Terus nanti terlepas masuk atau enggak ya ke Indonesia, Redmi Note 12 Pro bawa spek yang menarik ya, salah satunya Dimensity 1080 terbaru. Tapi yang harus kalian tahu ya, Dimensity 1080 tuh nggak beda jauh dibandingkan Dimensity 920. Bedanya tuh cuman di frekuensi chipsetnya aja, itu pun dikit. Kalau dari Apple pun ya akhir tahun kemarin, iPhone 14 tuh pakai chipset yang sama kayak iPhone 13. Emang ada perbedaan dikit ya di sektor GPU, tapi nggak bikin iPhone 13 tuh jadi ketinggalan jauh. Ya emang ponsel tuh bukan semata-mata dari chipset ya, hanya saja kalau kalian baca, aspek lain yang ada khususnya buat lini premium ke bawah bukan flagship ya, pakai teknologi yang udah ada mulai dari lensa sampai aspek lainnya. Pokoknya bakal banyak lah ponsel di tahun ini yang meluncur tapi pada pakai teknologi tahun lalu atau yang udah-udah, dengan dikasih beberapa polesan dikit di satu sisi dan sisi lainnya. Pasti ada yang mikir, para vendor ponsel gak asik nih, gak kreatif, gak inovatif. Nah, tunggu dulu ya, vendor-vendor ponsel tuh ada alasan kuat. Nggak semata-mata tanpa alasan ngebuat ponsel pada pakai teknologi tahun lalu udah gitu aja dijual gitu, tanpa alasan yang jelas. Nggak gitu. Semua tuh karena keterbatasan dari pasokan si ponselnya, si bahan bakunya. Lebih tepatnya dari produsennya, yaitu karena ya terhalang si COVID-19 ya dulu. Iya emang ya, seperti yang kalian tahu ya di berbagai negara tuh COVID-19 udah mulai dianggap beres lah gitu. Tapi di sektor bisnis tuh nggak langsung beres gitu aja gitu, nggak langsung sembuh. Dikutip dari Logistic Viewpoint saat mewawancari Vice President bagian Global Supply Chain-nya Qualcomm, Brian Wilson ya, dirinya mengungkapkan kesulitan saat masa-masa keterbatasan chipset ya, mulai dari bahan baku yang sulit didapatkan sampai kesulitan mendapatkan masker. Tapi di saat pandemi mulai berangsur menjadi endemi, para manufaktur yang bergelut di bidang semikonduktor tuh nggak langsung pulih gitu aja. Dikutip dari D-Elec, para manufaktur yang ada di Korea seperti Samsung, DB Hightech, Key Foundry, Magnachip, dan Hynix hanya bisa beroperasi 60-70% aja, kecuali Samsung bisa sampai 80%. Sedangkan Hynix yang di Cina beroperasinya sampai 50% aja gitu kapasitasnya. Semuanya sama ya mengalami kesulitan ya, termasuk TSMC, AMD, Nvidia, dan lainnya. Dan manufaktur-manufaktur yang disebut tadi tuh nggak cuma produksi prosesor atau otak doang ya, mereka juga produksi modem, radio, RAM, dan lainnya. Yang ikut kesulitan juga tentu konsumen ya. Konsumen tuh kesulitan membeli barang seperti gadget ya, karena konsumen juga kan bekerjanya nggak sebebas dulu waktu sebelum COVID ya. Lalu ada PHK dan lainnya. Maka dari itu dikutip dari The Straits Times, saat 2022 lalu pengapalan ponsel 5G menurun sampai 150 juta unit karena permintaan yang rendah. Nah efeknya apa ya dari si manufaktur tadi yang mengalami kesulitan? Terlepas gimana kondisi konsumen. Yap, mereka tuh sulit ya buat produksi suatu barang, katakanlah chipset ya. Lihat dari Qualcomm deh. Coba kalian pikir-pikir nih ya. Buat yang seneng banget pakai Snapdragon seri 700, bosen gak sih sama Snapdragon 778G? Katanya kan ada Snapdragon 7 Gen 1, tapi kok gak nyampe-nyampe gitu produknya ya secara global ataupun di Indonesia. Seri Snapdragon 600 juga berkali-kali ya, vendor ponsel tuh pakai 695. Bosen gitu. Dimana ISP atau pemrosesan gambar tuh nggak ngigit. Snapdragon seri 400 juga perkembangannya lambat ya. Kita baru nemu 400, baru nanti di Snapdragon 4 Gen 1 lewat Redmi Note 12. Bisa dihitung deh ponsel apa aja yang pakai Snapdragon terbaru ini. MediaTek juga sama ya. Sebelumnya ada Dimensity 1080 yang tadi ya, secara angka gede gitu bedanya dibandingkan Dimensity 920 sebagai pendahulunya. Biar kelihatan keren gitu, perubahannya besar. Tapi nyatanya bedanya tuh cuman seiprit gitu. Cuman beda 100 MHz aja di sektor CPU-nya. Sisanya sama banget. Sebenarnya bisa aja ya si produsen ponsel tuh maksain ya buat inovasi dan terapi teknologi baru gitu di setiap produk yang diluncurin di awal tahun ini atau kedepannya. Tapi pasti harga tuh bakal membengkak.
Apalagi kan konteksnya harus diproduksi massal. Dan hasilnya nanti pas dijual mahal ya banyak yang mendang-mendingin. Maka dari itu, Samsung, Xiaomi, Oppo, Realme, dan lainnya pada pakai teknologi yang udah ada, yang udah pernah dipakai, tapi hanya melakukan polesan sisi ini dan sisi itu supaya kelihatan beda gitu. Karena buat menjaga harganya lebih stabil. Atau istilahnya itu cuman perubahan minor aja. Maka dari itu ya, di awal dan di judul kenapa saya bilang nggak usah buru-buru nunggu dan beli ponsel baru di tahun 2023 ini atau di akhir 2022 kemarin. Khususnya buat kalian yang ngarep ada suatu teknologi signifikan besar dibandingkan pendahulunya. Ponsel-ponsel tahun lalu tuh masih sangat menggoda loh, apalagi harganya tuh udah turun. Katakanlah yang saya suka ada Xiaomi 12 Lite yang harganya udah di kisaran 4,7 jutaan. Samsung Galaxy S2 FE juga udah di 7 jutaan. Terus Realme 9 Pro Plus makin murah dan ponsel lainnya tuh makin terjangkau gitu. Udah turun. Nggak salah kok kalau misalkan kita beli sebuah teknologi tahun lalu atau bahkan bertahun-tahun ke belakang sebelumnya. Nggak usah gengsian lah. Toh yang penting kan sesuai kebutuhan dengan apa yang kita mau beli. Jangan takut ponsel tahun lalu yang kita beli itu nggak bisa menyaingi produk terbaru. Bisa kok. Katakanlah satu lagi ya contohnya. Samsung Galaxy S2 3 Ultra kan bisa foto bulan tuh. Nah, emang S22 Ultra nggak bisa foto bulan juga? Bisa kok. Jadi dengan pembahasan ini saya pengen tekenin dua hal. Yang pertama, bukan berarti kalau kalian tuh beli ponsel yang keluar di 2023 tuh nggak worth it gitu. Buluk atau jelek, nggak gitu ya. Hanya saja tadi itu harus digarisbawahi, jangan ngarap lebih dapat sebuah teknologi yang jauh signifikan dibandingkan sebelumnya gitu. Lalu yang kedua, jangan langsung nyalahin vendor ponsel tuh nggak kreatif atau nggak inovatif karena nerapin suatu teknologi tahun lalu di produk terbarunya gitu. Karena kan tadi ya udah ada alasan kuat gitu. Kayak gitu. Jadi sekian aja ya video kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme. Lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video berikutnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.